Halo pemirsa, kabar kurang sedap datang dari artis Yuyun Sukawati yang mengaku mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya sejak awal pernikahan di tahun 2019. Selanjutnya, ada kabar bahagia dari Andrew Andika yang sangat antusias menyambut kelahiran putra pertamanya. Ada juga kabar dari duo sahabat yakni Udin Nganga dan Asrul yang semakin kompak baik di lokasi syuting maupun di dunia nyata. Dan terakhir, kabar dari Shireen Sungkar yang siap membantu dan memberikan ilmu merawat anak kepada sang kakak Saskia Sungkar yang baru melahirkan putra pertamanya. Lama tak muncul di layar kaca, artis Yuyun Sukawati membawa kabar tak sedap perihal kehidupan rumah tangganya bersama Fajar Umbara yang seorang penulis naskah film. Yuyun Sukawati mengaku dirinya dan anaknya kerap menerima kekerasan dalam rumah tangga hingga membuatnya babak belur. Atas KDRT tersebut, Yuyun pun melaporkan kasus ini ke Polres Cirebon Kota dan juga penganiayaan yang terjadi pada anaknya dilaporkan di Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ia mengaku sudah menerima perlakuan seperti ini sejak awal menikah di tahun 2019. Kemudian terjadi lagi berangsur-angsur sampai akhirnya di tahun 2020 klien saya baru berduka ditinggal oleh ibunda tersayang. Kejadiannya di Cirebon. Saat itu ada percekcokan sampai tetangga keluar, RT, Pak RW semuanya menengahi ya, terjadi kekerasan fisik dari klien saya. 2020 setelah ibundanya meninggal, dan klien kami langsung membuat LP di Cirebon, Polres Cirebon Kota, 29 Agustus 2020. Kemudian berangsur-angsur kejadian lagi, baik berupa percakapan, chattingan di telepon, handphone, WhatsApp, yang kepada klien saya sangat tidak etis ya untuk dibacakan sebenarnya. Lu selipin pisau ke punggungnya, terus suruh hadapin gue. Kalau lu khawatir anak lu kenapa-kenapa. Percakapan seperti ini dilontarkan ke klien saya ini sebenarnya sangat tidak pantas. Kemudian percakapan yang berikutnya, bawain dia kunci Inggris atau pisau, tapi jangan lu temenin, suruh ngadepin gue, nggak akan fatal terjadi. Nah, kata-kata seperti ini banyak lagi, masih banyak lagi yang sangat tidak pantas kepada klien saya, sehingga klien saya mengalami tekanan batin, psikis, maupun selalu merasa ketakutan, baik klien saya maupun putranya. Terhadap putranya pun, karena sering mendengarkan percekcokan, diperlihatkan secara langsung seperti nonton film ya, jadi kasihan gitu loh, sampai dia itu berontak. Dia umur 14 tahun, berontaknya macam-macam, namanya masih di bawah umur, tidak terarah. Sampai akhirnya mereka adu pukul. Adu pukul terjadi di 2021 di apartemen. Sampai mengalami tangannya memar-memar, bengkak, dipelipis di tangan kanan dan kirinya. 23 Maret 2021. Adu pukulnya antara ayah sambungnya dengan putranya. Sudah mengeluarkan surat penangkapan. Kita menunggu saja prosesnya, karena kita yakin pasti ini akan diusut secara tuntas. Mengingat korbannya adalah di bawah umur yang harus kita lindungi secara jiwa raganya. Dan itu percakapan-percakapan yang dilakukan macam-macam sekali. Ada lady boy sama anak sambungnya, masa ngomong seperti itu ya? Ini nggak pantas banget. Omongan bencong. Ya saya juga sempat ngomong kan setelah itu saya bilang kamu bukan Yaso, jadi dia tidak pernah merasa bersalah.
setiap apa yang dia lakukan dan pembunuhan ke saya, terusnya bicara kata kotor ke saya, itu habis itu kayak orang nggak ada apa-apa gitu. Jadi kayak nggak pernah ada merasa bersalah gitu. Saya juga sempat satu dulu, kamu nggak pantas sebagai orang tua kok kamu ngomongnya gini. Ini dengan kamu pukul ke anak aja udah psikis dia udah ini kan gitu. Apalagi bukannya kamu harus datang atau apa, kamu gimana sih caranya, atau kamu gentleman jangan pengecut gitu. Terus kamu menyerahkan diri, seperti itu kan. Tapi akhirnya dia mengancam. Iya, saya bodoh. Saya benar-benar apa ya? Itu saya bilang saya salah murid. Yang saya lihat, saya pikir dia itu agama itu kan umumnya lumayan, saya pikir bisa ngebimbing gitu kan. Ternyata ini pelajaran untuk saya. Pada waktu saya ketemu dia, saya nggak izin Allah juga sama Allah, saya nggak izin. Saya cuma yakin bahwa dia agamanya bisa ngebimbing saya. Gitu. Nah makanya saya nyesel banget sampai kalau seandainya akhirnya anak saya jadi korban. Dan pada waktu itu juga saya sakit sekali pada waktu 40 harian mami, maka bunda saya belum kering. Itu yang saya lakukan dari Cirebon, jadi di Purwokerto. Saya nyeselnya udah nggak bisa, saya udah merasa bersalah sama anak. Saya berdosa juga sama almarhum ibu saya. Itu saya nyesel. Jadi saya bodoh banget dari dalam kekurangan sama dia. Saya dipukulin, ada babak belur, saya dihina juga gitu. Nggak apa-apa, saya baru terbuka itu setelah saya jadi korban itu, saya nyesel. Saya malu, saya nyesel sama keluarga juga saya malu. Saya selama ini nahan, saya diem. Kalau ketemu orang juga kayak udah saya nggak bisa ngomong. Ya dia seperti mama aku, kenapa ya tidur nggak tenang, terusnya aku ngerasa ini kayak pensi gitu, maksudnya rencananya seperti itu. Karena kan kasihan juga kan, saya ngerasa bersalah juga gitu sampai anak aku kan gitu, itu aja sih. Kadang kalau sampai di apartemen, misalkan waktu ada dia, mau pisau diamanin ya, pisau diamanin. Itu saking segitunya gitu. Ya, rencananya kami setelah preskon ini akan ke KPAI untuk minta perlindungan dari kekerasan-kekerasan yang sudah dialami selama ini, baik fisik maupun psikis. Karena selama ini juga kan belum pernah si yang dilaporkan ini ditahan, ditangkap juga belum pernah, jadi masih mengkhawatirkan. Jadi kita akan progres ke sana. Maret kemana ya? 23 Maret nih. 23 Maret 2021 sudah divisum juga, sudah. Sekarang kasusnya sudah sampai. Tinggal penangkapan aja. Yuyun menceritakan bahwa ia dan suaminya pernah membuat surat pernyataan yang ditandatangani di bawah materai pada 6 September 2019. Namun sayangnya, hal itu tak membuat suaminya kapok dan malah semakin sering berbuat kasar. Menghargai ya kalau orang bicara. Kalau dia nggak, misalnya kita lagi mengomentari sesuatu atau hal yang lagi sepele aja gitu. Tapi kalau sudah tidak mengenali hatinya dia, gitu, dia langsung nadanya tinggi, ngegas, terus langsung main tangan, terus menghina dulu. Pokoknya ngomong kata-kata kotor dulu sampai ribut, nanti ada kotor. Jadi kadang-kadang permasalahannya masalah sepele yang kita lagi mau mengomentari sesuatu pun pasti. Jadi saya kalau udah dia nadanya tinggi, pasti ribut. Saya udah deg-degan dulu. Dari mulai pernikahan kayak gitu, setelah nikah 2019 sampai 2020. Jadi kayaknya udah karakter ya. Jadi dia udah nggak bisa bicara yang yang normal gitu, maksudnya kita baik-baik lah gitu. Segala sesuatunya apapun kalau sudah tidak mengenali hati dia, nggak selalu dia begitu. Jadi nggak permasalahan apa aja mas sepele atau berat pasti seperti itu. Kalau dulu pernah ikut sama mami sih, jadi pernah ikut sama mami di rumah Cirebon di rumah Sunda. Ya dulu kan tahunya kan dia memang agamanya lumayan gitu kan. Itu zaman masih kita 16 tahun kan, 17 tahun dan 17 tahun kan gitu. Terus ketemu lagi tahun 2006 terakhir, terus dengar katanya udah ini ya kan menulis gitu kan. Memang dari dulu memang senang sama saya, cuma kan ya saya dulu kan dia juga masih mentang lantung ya, sekarang udah nggak ada kerjaan juga sih kan. Tapi saya pikir saya pilih dia karena saya tahu
dia pedalaman atau agamanya, saya pikir orang tidak berubah gitu. Ternyata kan saya baru tahu kalau dia punya karakter seperti itu baru setelah menikah, itu aja gitu. Ya, dia nulis tapi kadang-kadang suka memposting yang soal keagamaan, kadang tidak sesuai aja gitu apa yang dia keluarkan, tapi dengan karakter dia yang sehari-hari seperti itu kayaknya nggak sesuai. Jadi dia bisa menasihatin orang tapi dia tidak kalau saya nggak mencerminkan itu. Yang membuat Yuyun semakin terpukul adalah ketika anak sematawayangnya juga turut menjadi korban kekerasan. Dirinya mengaku menyesal dan sudah tidak tahan terhadap suaminya sehingga melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Karena omongannya dia sangat kasar, suka bentak-bentak, omongannya pakai nada tinggi, enggak itu bukan sekali dua kali doang. Jadi ya setiap hari kalau misalnya ada yang nggak seserak dengan hati dia, udah nada tinggi, omongan kasar keluar semua, omongan kelamin laki-laki, perempuan semua keluar semua, binatang semua keluar semua. Yang paling saya sangat marah sekali, itu terlalu menghina. Jadi menghina keluarga saya, keluarga kono, ingin terus menghina mama saya. Dan pas ribut-ribut itu dia ngomong ada tinggi, teriak omongan kasar, terus menghina. Makanya saya udah tahan selama 2 tahun. Saya berontak, saya maju ke depannya dia bangun dari kursi. Dia kayak orang ngomongnya kayak orang nantangin, apa lo? Semuanya agak keras di depan muka saya. Dia dorong dulu, saya sampai mau jatuh karena di belakang ada tembok. Terus di situ apa namanya, pukul-pukulan kayak gitu. Dia mau merangkul saya, mau tadinya mau nyeliding karena saya udah megang rambutnya dia dulu. Dia kepalanya di bawah, kepalanya di tengah, jadi supaya dia nggak bisa nyeliding saya, mama saya di tengah. Jadi pas ribut-ribut, mama saya sempat didorong, pukul-pukulan. Saya mukul dia mukul bawah mata saya ini sama ini saya. Kebahagiaan tengah mewarnai kehidupan artis Andrew Andika yang sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Dalam menyambut sang buah hati, Andrew bersama istrinya Tengku Dewi Putri sempat melakukan baby moon ketika usia kehamilan 5 atau 6 bulan. Andrew menceritakan dirinya dan sang istri sangat antusias hingga telah mempersiapkan berbagai hal keperluan bayi dan menganggapnya sebagai pengalaman yang sangat seru. Mendekati hari kelahiran, Andrew mengaku hanya bisa mengikuti segala kemauan istrinya karena sudah tidak bisa melarang apapun lagi. Persalinan di masa pandemi seperti ini tidak mudah, hal itu juga diakui oleh Andrew. Pasalnya rumah sakit harus menjalankan secara ketat protokol kesehatan. Bahkan, ia dan istrinya harus bersabar dikarenakan orang tuanya yang tidak bisa datang menemani proses persalinan nanti. Udah baby moon mungkin waktu 5 bulan ya, 5 bulan 6 bulan sempat ke Bali untuk liburan baby moon karena masih bisa jalan-jalan. Cuman sekarang udah 9 bulan, udah tinggal menunggu beberapa hari lagi, jadi udah nggak bisa kemana-mana, jadi udah di rumah aja. Persiapannya kita udah cari, udah dapat baby box gitu, baby crib. Terus seru sih karena ini anak pertama, jadi kita benar-benar pengen yang excited banget, benar-benar pengen yang 100% banget gitu. Sampai baju-baju, terus begitu topi, terus kaos kaki, ternyata banyak banget yang harus dibutuhin, belum botol-botol minumnya semua dan sterilizernya. Pokoknya seru lah pokoknya. Pasti gitu. Makanya doain ya teman-teman ya, mudah-mudahan lancar persalinannya. Aku udah nggak bisa larang lagi, dia udah marah-marah terus karena setiap hari aku capek. Dia udah pokoknya apa aja salah menurut dia gitu. Jadi aku yang ya udah kamu mau apa? Aku mau ini ya udah. Aku pengen makan ini ya udah. Aku pengen ini ya udah. Gitu. Rumah sakitnya sangat amat hati-hati sekali. Jadi yang boleh masuk cuma 2 orang, terus harus swab PCR dan disayangkan memang orang tua juga tidak bisa datang buat menemani gitu. Mungkin 1 bulan atau 2 bulan lagi baru bisa datang.
Selain perlengkapan bayi, ternyata Andrew juga sudah menyiapkan nama untuk sang buah hati. Ia pun mengaku banyak belajar dalam mengurus anak dari teman-teman artis lainnya yang sudah berpengalaman mempunyai anak. Dalam merasa syukurnya, Andrew yang sudah menanti selama 4 tahun pernikahan pun membocorkan bahwa HPL-nya adalah tanggal 14 atau 16 April, sehingga dirinya akan terus menemani sang istri hingga putra pertamanya ini lahir. Iya, pasti teman-teman kan udah banyak yang udah lahiran duluan gitu kan. Jadi kadang-kadang kita juga sempat lihat YouTube mereka, terus ke Instagramnya, terus tanya-tanya sama teman-teman yang udah berpengalaman, yang udah punya anak juga. Ini gimana sih nanti caranya? Karena kita benar-benar buta sekali kan. Jadi benar-benar kayak kita bingung gitu loh. Semua halnya itu kita benar-benar nggak tahu. Jadi kita berusaha untuk mempersiapkan sebaiknya. Iya. Beberapa hari lagi mungkin bakalan lahiran, dan ini kebetulan juga kita syutingnya udah selesai juga kan. Jadi aku bakalan nemenin dia terus sih yang jelas sampai, dan kita juga harus nginep juga di rumah sakit. Rencananya HPL-nya sih antara 14 atau 16 sekarang. Tapi kita udah mempersiapkan semua, dan kita juga kayaknya harus nginep di rumah sakit juga beberapa hari sampai 4 hari 5 hari. Nama udah kita siapin. Mungkin nanti ya, mungkin setelah sebulan atau 2 bulan gitu, karena takut juga orang tua kan. Kita 4 tahun nunggu punya anak, jadi ini benar-benar sesuatu yang sangat amat kita tunggu sekali gitu. Jadi benar-benar alhamdulillah banget ya bisa. Pastinya benar-benar kayak hampir semuanya benar-benar aku jaga, dan rumah harus dibersihin semua dan steril. Den, kenapa kau gila? Gara-gara gua ngerubuhin musola. Kita kecelakaan gila macam ini. Gua gimana, gua juga nggak tahu, bro. Berawal dari syuting bersama, artis Udin Nganga dan Asrul Dahlan ternyata telah menjalin persahabatan yang erat sejak 2006. Kedekatan keduanya bukan hanya terjadi di lokasi syuting, namun juga di dunia nyata. Udin dan Asrul menceritakan persahabatan mereka yang saling melengkapi satu sama lain. Diakui Asrul, walaupun semakin bertambah usia, kekonyolan dari sahabatnya tidak berubah, malah membuat mereka semakin kompak. Selain itu, keduanya juga mengungkapkan bahwa walaupun terdapat hal yang disukai dan tidak disukai dari sahabatnya tersebut, namun hal itu membuat hubungan mereka saling mengisi. Tak hanya itu, Asrul juga menuturkan bahwa mereka sering mengunjungi rumah masing-masing karena sudah seperti keluarga. Dan Asrul juga mengaku bahwa mereka saling mengingatkan perihal ibadah karena keinginannya kelak mereka dapat bersahabat juga di akhirat. Obrolannya kalau lagi di rumah dia nggak syuting, kita nanya ada job apa kan? Ada job nggak nih? Gitu. Kalau nggak ada, terus gimana? Ya remis. Ya udah, main ke rumah kau. Ya main lah. Tapi jangan lupa bawa itu ya, bawa bekal. Ada cabai-cabai dibawa pulang, ada bawang-bawang dibawa pulang. Pernah juga kadang-kadang ya. Dulu pernah juga sih saya datang ke rumahnya, dalam keadaan kita itu ya belum ada job. Belum ada job. Akhirnya kita sepakat untuk apa sih? Datang ke rumah main, alasannya main. Di pepesan semuanya. Dia bawa pulang semuanya. Tapi alhamdulillah. Justru kita bersyukur dia datang ke rumah juga. Artinya untuk berbagi rezeki. Bagi rezeki, pulang kita anterin. Kosin, bagi rezeki. Tapi pas dapat honor, mana gantinya? Dipotong tapi dia juga kalau lagi ada rezeki, alhamdulillah. Sama saya juga lupa. Ingat lah, dia selalu ingat, dan saya juga sama. Artinya gini, kita sama-sama together forever. Again. Ya artinya kalau memang dia nggak ada job, saya ada job, ya ini kita buka-bukaan aja ya, kita sama-sama sering bantu. Betul. Kita sering cover loh. Kalau kita nggak ada cover juga kita itu semuanya. Apa yang lu punya kan punya gua. Kecuali ini. Kemanan itu ya. Pasti ada lah ya. Pasti ada lah ya. Manusiawi lah ya. Saya kira kita itu nggak terus aja baik-baikan. Ada. Jadi hidup itu enak, ada kalau lagi nggak punya sama-sama merengut. Ya kan? Sama-sama mendengusnya sama. Melihat dia juga sebel gitu kan. Iya. Tidur aja. Saya bilang udahlah, banyak-banyak ibadah aja, udah mau ngapain lagi sih, dunia mulu dicari, ingat mati bro.
Ya sama-sama saling ngisi sih ya. Kalau di luar syuting ya kami tetap saling komunikasi, kami saling memberikan informasi. Kadang-kadang juga kita suka discuss tentang hal-hal lain gitu loh kayak gitu. Ini yang positif. Apa itu? Yang ente suka dan tidak suka? Yang aneh suka dia kalau kita lagi adegan ini suka ngasih wejangan, ngasih pendapat, ini, nah itu. Yang nggak sukanya ngomelnya, orang salah. Tolol kau. Kagak ngaco. Tapi tololnya itu tolol himbauan, bukan tolol yang mengatain gitu. Motivasi. Masih. Motivasi. Iya. Nah kalau gue sih yang suka sama Bang Udin ini ya satu ya. Saya salut sama dia pemain lenong. Saling ngisi. Nah yang nggak sukanya sama dia. Ayo. Gua minjem. Dia udah jawab sendiri. Sudah selesai. Dia apa? Uang nggak ada uang. Nah itu tuh, ya kan. Tapi ya gimana ya kan? Ya kita sama-sama seperti saya katakan tadi, kita sama-sama saling ngisi. Begitu juga keluarga kami juga. Alhamdulillah komunikasi ya, istri saya sama istri dia, anak saya sama anak dia kan anak-anak kan. Begini, kalau saya pribadi gitu ya. Saya pribadi artinya ada momen gini ini mungkin agak terlalu inilah ya saya ngomong. Tapi ini apa yang saya ungkapkan ini saya kira benar. Kadang-kadang kan aku suka mengingatkan dia masalah ibadah. Gitu ya. Kadang-kadang suka sedih gitu kalau sholat gitu ya. Lihat Udin gitu kan. Nanti gimana ya kalau gua di akhirat? Gua ketemu nggak sih sama dia gitu? Kadang-kadang suka gitu kan, suka gimana gitu kan? Gua ketemu nggak sih gitu? Itu jika lagi sholat ingat asal punya kita bangga. Rasa kita saling mengingatkan dalam ibadah. Ya. Betul. Artinya umur kita juga kan sudah nggak muda lagi gitu kan, udah punya cucu gitu kan, mau ngapain lagi gitu? Ingat mati bro. Dan emang always apa yang dikatakan mengingatkan masalah ibadah kita juga kadang-kadang menegur dan dia juga selalu menegur. Betul, sama-sama saling mengingatkan. Ya alhamdulillah kan kita udah 2 kali berangkat ke tanah suci. Cuman belum, insya Allah belum berhaji ya, masih umroh aja sih. Alhamdulillah. Kan, insya Allah ya mudah-mudahan kita bisa haji. Amin. Insya Allah. Dan di akhirat kita bisa. Insya Allah. Bahagia datang dari pasangan Zaskia Sungkar dan Irwan Syah yang telah melahirkan anak pertama mereka yang diberi nama Ukasha Muhammad Syaki. Zaskia melahirkan putra pertamanya tersebut di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta Pusat dengan ditemani sang adik Shiren Sungkar. Shiren telah menemani Zaskia bahkan sejak hamil. Dirinya pun menceritakan kebahagiaan sang kakak yang kini menjadi orang tua. Selain itu, Shiren juga siap berbagi ilmu dan cara bagaimana merawat anak pada Zaskia. Kondisinya alhamdulillah membaik karena kan dari sang utara masih sakit, dia juga masih mempelajari segala hal ya, karena itu kan hal baru buat dia dan Irwan. Dari A sampai Z yang bisa aku kasih tahu pasti aku kasih tahu, dan aku bilang kayak Ki butuh apapun tanya gitu. Jadi kalau dia nanya cara ASI, cara simpen ASI, cara segala macam aku catetin, kasih ke orang rumahnya kan. Ya apa yang bisa aku share pastinya. Sementara itu, Shiren Sungkar juga mengungkapkan alasan ibunya Fani Bauti tak bisa menemani proses persalinan Zaskia. Rupanya, mantan istri Mark Sungkar itu masuk rumah sakit dan harus menjalani perawatan karena asmanya kambuh. Shiren pun tak lupa untuk memberikan doa kepada ponakan pertamanya Ukasha agar menjadi anak yang soleh. Makanya tadinya aku mau datangnya itu setelah dia sesar. Tapi pas aku tahu, jadi mama itu kita kan udah PCR semuanya karena mau datang ke dia. Walaupun yang cuma boleh di dalam cuma 2 orang, jadi ganti-gantian kan 3 orang yang di ruang di kamarnya itu. Tapi ternyata hari dia sesar mama masuk rumah sakit kan. Ya aku harus di situ duluan, jadi aku nggak mau dia ngedrop aja sih, karena kan yang namanya karena aku dulu setiap melahirkan tuh pengennya orang tua datang gitu kan. Nah ini dia kan orang tuanya sakit jadinya mama juga sedih banget karena mama pengen banget datang, udah swab segala macam, ternyata mama juga tahu mama mana sih, tapi mama negatif gitu. Jadi ada satu yang lain yang memang harus dirawat gitu karena mama lemes banget gitu. Jadi ya bilang doain buat dia
cepat membaik kondisinya dan anaknya menjadi anak soleh.